kaum muslimin dan muslimat, yang salah satu misi utama tadi Rasul diutus oleh Allah adalah untuk supaya dengan ajaran-ajaran dibawanya bagaimana kaum muslimin dan muslimat ini berperilaku dengan perilaku yang mulia. Satu fungsi disyariatkan ibadah salat adalah agar supaya orang yang sedang mengerjakan salatnya itu berfungsi untuk mencegah orang itu dari perilaku keji dan perilaku mungkar. Rasulullah di sini bersumpah sampai 3 kali, yang mengejutkan para sahabat sampai kemudian mendorong mereka bertanya, apa yang Rasulullah bersumpah? Ma aqallahum, alangkah sedikitnya mereka. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, apa maksudnya? Ya, ramai setiap tahun orang mengerjakan haji, ramai setiap tahun insya Allah orang yang haji diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah alladhi ja'ala makarim al-akhlaqi fi a'la ad-darajat wa ja'alaha afdala shay'in yudha' fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi utama dari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah misi memperbaiki akhlak, budi pekerti, perilaku. Tentu yang utama adalah mereka-mereka yang telah
memilih ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Hal ini tentunya sudah sering kita mendengarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan baik itu di sekitar lingkungan kehidupan kita, hari-hari kita saksikan dengan penglihatan kita, atau kita membaca di media-media yang ada, bahkan melalui penelitian-penelitian dan riset yang dilakukan, maka apa yang terjadi kemudian jemaah yang mulia, bahwa di mana kaum muslimin dan muslimat yang salah satu misi utama tadi Rasul diutus oleh Allah adalah untuk supaya dengan ajaran-ajaran dibawanya, bagaimana kaum muslimin dan muslimat ini berperilaku dengan perilaku yang mulia. Kita ambil sebagai contoh, ketika dilakukan penelitian di dunia ini, mana negara-negara yang paling islami secara perilaku, tidak dilihat akidah, tidak dilihat ibadah atau syariah, yang dilihat adalah perilaku, tentu menggunakan indikator-indikator perilaku Islam. Maka ketika keluar hasilnya, tidak satu pun dalam 10 besar adalah negara yang penduduknya adalah muslim. Sekarang jamaah yang punya HP bisa akses ke internet, bisa setelah ini untuk kemudian membuktikan itu, melakukan ketik di Google. Kita ambil saja sebagai contoh, agama yang kita anut ini adalah agama Islam, yang dasar katanya adalah dari kata salam. Artinya apa? Damai, tentram. Maka kita ketiklah di HP kita di Google, negara-negara paling aman di dunia. Lihat mana yang kemudian akan keluar. Tidak keluar negara-negara yang penduduknya adalah muslim. Kebalikannya, ketika kemudian kita mengetik balikan dari itu, negara paling tidak aman di dunia, maka keluarlah di situ Yaman, keluarlah di situ dulu sebelum Taliban Afghanistan, keluarlah di situ Libya, keluarlah di situ Irak. Kita ketik lagi jamaah rahimakumullah, salah satu perilaku yang Nabi mengatakan bahwa itu tidak ada yang sifatnya bawaan, dan ini menjadi perilaku paling utama harus ada pada setiap muslim, apa? As-sidqu, kejujuran. Kita ketik kemudian tadi negara-negara paling jujur di dunia. Lihat kemudian mana yang akan keluar. Apakah yang tadi masyarakatnya adalah masyarakat muslim, atau masyarakatnya tadi bukan masyarakat muslim? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama dan dai besar di dalam dunia Islam, Syekh Muhammad Al-Ghazali, lahir di Mesir pada tahun 1917, meninggal pada tahun 1996 di Riyadh, ibu kota Saudi. Karena jasa beliau untuk Islam dan umat Islam, dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Beliau pernah mendapatkan Nobel dari King Faisal Foundation
atas jasa beliau untuk Islam dan umat Islam pada tahun 1989. Beliau sendiri terakhir pernah menjabat wakil menteri urusan Islam dan wakaf Mesir, menulis banyak kitab. Salah satunya adalah kitab beliau Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim. Sebelum beliau menyebutkan apa saja akhlak-akhlak yang mesti ada pada setiap muslim, beliau awali dulu muqaddimah dalam kitabnya. Yang pertama beliau bahas adalah apa? Mabadi'ul akhlaq, arkanul islami wa mabadi'ul akhlaq. Arkanul islami wa mabadi'ul akhlaq, rukun-rukun Islam dan landasan-landasan akhlak. Apa yang beliau bahas di situ secara ringkas, bahawa ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, ibadah mahdhah sekalipun itu, semuanya tetap memiliki dimensi untuk memperbaiki perilaku orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Tidak ada ibadah di dalam Islam ini disyariatkan oleh Allah kecuali padanya ada tujuan untuk membetulkan akhlak orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Beliau mengangkat dalil-dalil untuk itu. Misalnya ibadah salat sebagai rukun di dalam Islam ini, yang 1 hari semalam ini yang wajib 5 waktu, kemudian kita tambah lagi yang lain-lain. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu fungsi disyariatkan ibadah salat adalah agar supaya orang yang sudah mengerjakan salat, salatnya itu berfungsi untuk mencegah orang itu dari perilaku keji dan perilaku mungkar. Ini jelas tujuannya adalah untuk pembentukan akhlak. Kemudian ibadah zakat jamaah rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ini walaupun perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, para ulama mengatakan berlaku kepada setiap pemimpin daripada umat Islam ini. Ambillah hai Muhammad dari sebahagian harta mereka orang-orang kaya, zakat. Apa fungsi zakat disyariatkan oleh Allah? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan diri mereka dengan ibadah zakat dan membersihkan juga sekaligus harta mereka dengan ibadah zakat. Bisa dibaca di berbagai kitab tafsir. Apa yang dimaksud dengan membersihkan diri mereka dengan ibadah zakat? Para ulama mengatakan adalah apa? Membersihkan diri mereka dari sifat-sifat yang buruk. Di antaranya adalah sifat tamak kepada harta sehingga menjadi semena-mena. Kemudian sifat pelit yang ada pada manusia. Ibadah zakat memiliki dimensi untuk pembentukan akhlak. Kemudian ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ibadah puasa disyariatkan adalah untuk melatih orang yang berpuasa untuk kemudian dia menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita baca ciri-ciri orang yang bertakwa di banyak ayat dalam Al-Quran, maka salah satunya adalah pada aspek orang yang bertakwa itu akhlaknya mesti mulia, mesti berperilaku dengan perilaku yang mulia. Ibadah haji jamaah yang mulia, di dalam surat Al-Baqarah 197 Allah berfirman,
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji di bulan-bulan tertentu, para ulama mengatakan ini adalah ayat menjelaskan tentang miqat zamani, waktu seseorang berihram untuk haji, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqaidah sampai 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar shadiq. Ini waktu orang berihram untuk haji. Siapa yang di waktu-waktu ini berihram mengerjakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka dia tidak boleh berperilaku dengan 3 perilaku: rafas, fusuq, jidal. Ini 3-tiganya berkait dengan perilaku. Maka seorang ulama besar asal Aljazair, Syekh Abu Bakar Jabil Aljazairi, yang mengajar di Masjid Nabawi, sudah almarhum, menulis banyak kitab. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah judulnya langsung tentang Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur. Beliau mengatakan haji yang mabrur selain terpenuhi syarat dan rukunnya, juga terikat dengan ayat ini, dengan perilaku dia selama dia mengerjakan haji seperti apa. Kalau diperluas ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat, perilakunya seperti apa, itu yang kemudian akan menunjukkan kemakburan haji seseorang. Maka kata beliau, mungkin setiap tahunnya orang mengerjakan haji, yang hajinya sah ramai insya-Allah, yang hajinya diterima oleh Allah insya-Allah ramai, tapi yang bisa sampai kepada derajat yang mabrur ini selalu yang sedikit. Maka Abdullah ibnu Umar yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi dalam kitabnya, ini di zaman sahabat dulu masih hidup. Bayangkan kalau dibanding dengan zaman sekarang, waiting list berapa tahun. Ada orang yang kagum dengan ramai jamaah haji, lalu dia katakan, ma aktsarul hujjaj, alangkah ramainya jamaah haji. Abdullah ibnu Umar kemudian menanggapinya dengan mengatakan apa? Ma aqallahum, alangkah sedikitnya mereka. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, apa maksudnya? Ya, ramai setiap tahun orang mengerjakan haji, ramai setiap tahun insya Allah orang yang hajinya diterima oleh Allah, tapi yang bisa mabrur itu selalu sedikit. Karena apa? Karena aspek salah satunya di perilaku ini, baik ketika mengerjakan haji maupun ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang mulia, selanjutnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya menulis lagi, judul berikutnya adalah apa? Dhu'ful khuluqi dalilun ala dhu'fil iman. Kalau kita terjemahkan harfiah, maka dia berarti lemahnya akhlak seseorang, bukti lemahnya iman orang itu. Mungkin terjemahan yang paling tepat adalah dalam bahasa Indonesia, buruknya akhlak seseorang, bukti konkret buruknya iman orang tersebut. Ini tidak bisa dibantah jamaah yang mulia. Jadi kalau kita mau lihat saya ini imannya baik atau enggak baik, akhlak saya baik atau enggak baik, selama akhlak belum baik, setinggi apapun kemudian julukannya tengkuci ulama besar, selama itu imannya belum baik. Beliau mengangkat beberapa hadis yang menegaskan tentang ini. Salah satunya jamaah rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akmalu imanan? Rasulullah, mana orang mukmin yang paling sempurna imannya? Rasulullah ketika menjawab mengatakan, qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, inilah paling sempurna imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah pernah bersumpah sampai 3 kali.
Padahal Rasulullah tidak perlu bersumpah pun, yang dibilang Rasulullah itu adalah hak benar. Kemudian Rasulullah kalau bersumpah pun cukup sekali. Karena salah satu fungsi sumpah di dalam bahasa Arab adalah untuk memperkuat kalimat, untuk memperkuat statement. Maka dengan sumpah. Tapi Rasulullah di sini bersumpah sampai 3 kali. Yang mengejutkan para sahabat sampai kemudian mendorong mereka bertanya, apa yang Rasulullah bersumpah? Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah. Kita tidak terjemahkan tidak beriman. Dari para ulama mengatakan ini bukan menafikan sama sekali, tapi dia adalah nafiyul kamal, artinya tidak sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah tidak sempurna iman. Demi Allah tidak sempurna iman. Demi Allah tidak sempurna iman. Ada para sahabat yang bertanya, qalu man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang engkau ulang-ulang bersumpah tidak beriman dia orangnya? Rasulullah ketika menjawab, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman karena perilaku dia. Ini orang 3 kali Rasulullah bersumpah tidak sempurna imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Muhammad Al-Ghazali mengangkat jamaah yang mulia beberapa hadis yang amat penting untuk kita camkan terkait dengan posisi dan kedudukan akhlak bagi seorang mukmin di akhirat nantinya. Salah satu hadis adalah riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Pernah satu orang datang kepada Rasulullah, jaa rajulun ila Rasulullah SAW. Lalu orang ini mengatakan, inna fulanah tudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Kata si laki-laki ini kepada Rasulullah, Rasulullah, ada seorang perempuan, tidak disebut namanya, fulana, tudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dia terkenal banyak solat sunnatnya. Solat wajib jangan tanya, ini ahli ibadah. Banyak solat sunnatnya, banyak puasa sunnatnya, banyak dia bersedekahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja orang ahli ibadah ini, si fulana, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar ini Rasulullah kemudian mengatakan apa? Qala hiya finnar. Orang macam ini di neraka. Ahli ibadah tidak baik perilaku, di neraka. Orang ini melanjutkan lagi kemudian mengatakan, inna fulana tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada lagi si fulana, dia tidak banyak salat sunnatnya, tidak banyak puasa sunnatnya, tidak banyak bersedekahnya. Ghaira annaha la tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maknanya perilakunya baik. Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah. Orang macam ini posisinya adalah dalam surga. Sejalan dengan hadis ini jamaah rahimakumullah, ada hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Ada para sahabat, kalau kita lihat redaksi hadisnya, yang menganggap pertanyaan ini terkait dengan ekonomi, sehingga sebahagian mereka coba jawab, qalu man la dirhama wala mata'a. Yang bangkrut Rasulullah yang enggak punya duit, yang enggak punya aset. Rasulullah kemudian mengatakan, qala al-muflisu min ummati. Yang bangkrut dari umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa saumin. Orang yang datang pada hari akhirat nanti bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tambah lagi
pahala-pahala yang lain. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia datang bawa dosa-dosa perilaku. Pernah dia maki-maki si ini. Ini berapa banyak kita ini maki-maki orang lain, fitnah orang lain melalui media sosial, menjelek-jelekkan orang lain melalui media sosial. Datang membawa dosa-dosa perilaku. Syatama hadza, memaki-maki si ini. Daraba hadza, pernah pukul si ini. Akhadha mala hadza, mengambil milik si ini. Kemudian pernah membunuh si ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala ibadah dia dari salatnya diberikan ke si A yang dia zalimi, ke si B yang dia zalimi, ke si C yang dia zalimi, hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaih. Sehingga kalau sudah habis pahala-pahala ibadahnya, belum cukup menutup hutang perilakunya, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum summa turiha alaihi. Diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi, dilemparkan lagi ke atas orang ini. Ujung hadis, summa turiha finnar, orang ini dilempar ke dalam neraka. Hadis sahih Muslim. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu sejalan dengan ini, dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Seorang yang beriman, karena bicara orang kafir kayak manapun baik di dunia, enggak ada dia nasib akhirat. Maka al-'abda dalam bentuk ma'rifah di sini dimaksud orang yang beriman. Seorang hamba yang beriman, dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi dari surga di hari akhirat nanti karena akhlaknya yang mulia. Walaupun kadar ibadah sunat dia tidak banyak, yang wajib-wajib saja yang dia jaga, ibadah sunat tidak banyak, akhlaknya mulia, ini orang tempatnya yang tinggi di surga. Lanjutannya kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la yablughu bisu'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam. Seorang hamba yang beriman bisa dapat derajat paling rendah dari neraka jahannam karena perilakunya yang buruk. Sejalan dengan ini kita lihat jamaah yang mulia, bagaimana ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, apa yang disuruh oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun jamaah yang mulia? Allah awali ayatnya, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang mukmin. Disebutkan ciri-cirinya ini, sampai kemudian pada ayat ulaika humul warithun, mereka inilah nantinya yang akan mewarisi. Makna mewarisi jamaah yang mulia adalah apa? Mendapatkan. Ya. Ketika seseorang meninggal, langsung otomatis ya harta dia itu setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Yarithu itu artinya. Ulaika humul warithun, mereka inilah yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Surga yang paling tinggi derajatnya nanti, itu akan diwariskan kepada siapa? Ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ini adalah orang yang menggabungkan tiga hal: iman, ibadah, akhlak. Diawali dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un, ibadah. Masuk ke ayat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, terkait dengan perilaku. Masuk ayat berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, masuk kepada ibadah. Setelah itu walladzina hum li furujihim hafizun, termasuk kemudian ke perilaku. Jadi orang yang mewarisi surga firdaus adalah orang yang menggabungkan antara iman, ibadah dan akhlak.
Dalam surah Al-Furqan ketika Allah menjelaskan juga, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan dapatkan kamar-kamar yang indah dalam surga nanti. Datang para malaikat mengucapkan selamat. Juga ciri-cirinya ibadur rahman adalah orang yang menggabungkan antara iman, akhlak, kemudian ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering sekali dalam masyarakat kita ini kemudian meributkan persoalan apa? Persoalan-persoalan masalah fikih. Kamu mazhabnya apa? Kamu mazhabnya apa? Termasuklah di akhidah kamu kelompoknya apa? Asy'arikah atau apakah? Tetapi kemudian persoalan akhlak ini yang punya peranan sangat penting bagi seorang muslim di akhirat nanti, ini tidak terperhatikan. Maka kita dapatkan orang-orang yang ibadahnya pelontang-pelanting tapi akhlaknya bermasalah. Buktinya kenapa? Ketika diteliti tadi, dan kita lihat hari-hari bagaimana perilaku masyarakat kita dalam kehidupan, bagaimana mulutnya, bagaimana tangannya. Nah, oleh karena itu inilah yang penting diperhatikan oleh setiap muslim. Jamaah rahimakumullah, tidak saja aspek akidahnya, tidak saja aspek ibadahnya, tapi aspek akhlak ini perkara yang paling penting juga untuk mendapatkan perhatian kita, yang karena ini terbukti adalah bermasalah di dunia Islam ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته وحجب أنوار هدايته عمن انقاد لشهوته وانغمس في رذيلته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.